Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Wulandari. Saya dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran kelas 2021A Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kegiatan organisasi, salah satunya yaitu kegiatan korespondensi, kita seringkali menemukan yang namanya formulir. Formulir ini perlu dirancang, dibuat, dan disimpan dengan baik. Maka dari itu, suatu organisasi perlu melakukan manajemen formulir dengan baik. Mengapa begitu? Agar tujuan dari dibuatnya formulir tersebut dapat tercapai. Maka dari itu, seperti apa manajemen formulir yang baik dan apa saja yang harus diperhatikan ketika kita membuat formulir? Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu formulir. Menurut Winardi dalam buku Asas-Asas Manajemen tahun 2000 menyebutkan bahwa formulir adalah sehelai kertas cetak yang menyediakan ruang untuk dimuat catatan-catatan informasi atau instruksi-instruksi yang akan diteruskan kepada individu, departemen, ataupun perusahaan. Namun, seiring berkembangnya teknologi informasi, formulir ini tidak hanya berbentuk sehelai kertas cetak, namun juga dapat berbentuk elektronik. Maka dari itu, berkembanglah jenis-jenis formulir, baik itu dari medianya maupun penggunaannya. Menurut medianya, formulir dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah formulir elektronik dan yang kedua adalah formulir cetak. Formulir elektronik adalah formulir yang dibuat atau disimpan serta diakses untuk pengisian dan transmisinya secara elektronik. Formulir elektronik ini seringkali kita jumpai saat ini yaitu berbentuk Google Forms dan atau formulir-formulir elektronik lain. Sementara formulir kertas adalah formulir yang dibuat dalam bentuk hard copy dengan menggunakan pencetakan konvensional, duplikasi atau peralatan pengkopian. Formulir kertas diisi secara manual, baik dengan cara diketik ataupun menggunakan tulisan tangan. Kemudian menurut penggunaannya, formulir dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah formulir eksternal dan yang kedua adalah formulir internal. Formulir internal adalah formulir yang digunakan hanya di dalam lingkungan organisasi. Contohnya adalah formulir disposisi, formulir peminjaman arsip, dan formulir permintaan barang. Sementara formulir eksternal adalah formulir yang digunakan untuk menyampaikan informasi di luar organisasi. Contohnya adalah faktur pembayaran, order pembelian, dan bukti penerimaan. Selanjutnya adalah fungsi formulir. Formulir berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseragaman, mempermudah klasifikasi data, mempermudah pemberkasan, sebagai prosedur dan tata kerja, alat instruksi, dan alat perencanaan serta alat kontrol. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan utama kita yaitu tentang manajemen formulir. Manajemen formulir merupakan suatu proses kegiatan pengendalian penciptaan formulir, produksi dan penggunaan formulir secara sistematis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen formulir itu sendiri yaitu menciptakan formulir dengan menekankan biaya, menjamin instruksi yang dituangkan dalam formulir dapat digunakan dengan cepat dan tepat, merancang formulir untuk mempercepat proses informasi, menetapkan penciptaan formulir sesuai dengan perkembangan zaman, serta menjamin agar formulir dapat tersedia pada saat dibutuhkan. Dalam merancang suatu formulir, banyak hal yang perlu kita perhatikan agar formulir tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Apa saja hal-hal yang menjadi prinsip dasar dalam penciptaan atau perancangan formulir? Berikut adalah penjelasannya. Prinsip dasar perancangan formulir: memiliki tembusan atau copy, rancangan formulir yang sederhana dan seringkas mungkin, cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi, hindari duplikasi dalam menghimpun data, cantumkan identitas perusahaan, serta cantumkan nomor urut tercetak. Pertama, analisis formulir. Kegiatan yang dilakukan adalah menganalisa hal-hal yang harus ada di dalam formulir dan tujuan dari formulir. Biasanya kita menggunakan rumus 5W plus 1H. Kedua, menentukan urutan.
Kegiatan yang dilakukan adalah menentukan urutan hal-hal yang harus muncul agar memudahkan orang untuk membaca dan mengisi formulir. Ketiga, mengatur jarak kolom formulir. Keempat, memperhatikan hal pendukung, yaitu menentukan huruf, spasi, dan jenis kertas. Yang pertama adalah heading, yang kedua introduction, yang ketiga instruction, yang keempat body, dan yang terakhir adalah close.